Selamat siang Bung Zainal. Selamat siang, Mas. Sehat ya Bung Zainal? Kita langsung ke Alhamdulillah. topik pembicaraan kita siang hari ini. Presiden meminta 75 pegawai tidak diberhentikan, 51 tetap diberhentikan saat ini. Apa yang terjadi menurut Anda? Betulkah perintah Presiden ini diabaikan di bawahannya, oleh bawahannya seperti yang Anda katakan yang seperti Anda katakan di media sosial? Terlepas dari saya tidak menyetujui konsep bahwa KPK itu adalah lembaga eksekutif, tetapi pada faktanya undang-undang mengatakan itu lembaga eksekutif. Dan kalau kita lihat secara undang-undang, peraturan perundang-undang lainnya, misalnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, PP 3 2017, ada banyak sekali yang mengatur soal aparatur sipil negara, itu menempatkan presiden sebagai pemegang kuasa atas aparatur sipil negara atau PNS. Itu termasuk pembinaannya, termasuk penyelenggaraannya, termasuk seleksinya. Itu dipegang oleh presiden. Nah, menjadi menarik dengan kekuasaan sebesar itu terhadap aparatur sipil negara, tapi ketika presiden mau berhadapan dengan KPK pun, presiden sudah menyatakan sesuatu bahwa jangan dijadikan satu-satunya alat ukur, jangan harusnya bisa dibina, harusnya bisa diperbaiki, lalu kemudian tidak merugikan kepentingan pegawai. Nah, tapi di antara itu tetap saja kan kemudian diputuskan bahwa 51 tidak bisa diperbaiki, sedangkan 24 ya mungkin bisa diperbaiki. Nah, ini mendatangkan begitu banyak pertanyaan sebenarnya. Satu, tentu kita bertanya soal tes wawasan kebangsaan itu sendiri apa sih? Ya, kenapa seakan-akan berubah menjadi seperti litsus di zaman Orde Baru, penelitian khusus ya di mana atau penyelidikan khusus di mana ada orang-orang tertentu yang dianggap terafiliasi ke Partai Komunis Indonesia dan itu dinyatakan haram sama sekali untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang kedua, kalau kita lihat secara struktur peraturan perundang-undangan, tes wawasan kebangsaan ini sendiri juga masih mendapatkan perdebatan yang tidak kecil. Ya. Ada banyak perdebatan di situ. Nah, yang paling menarik adalah apa sih sebenarnya tes wawasan kebangsaan ini? Kok bisa dengan sebuah tes yang sangat cepat, ya, dengan wawancara yang hanya beberapa menit, diimbuhi dengan beberapa tes lainnya, tiba-tiba bisa memprofiling seseorang, menaruh di jidatnya seseorang bahwa orang ini adalah sudah sangat rusak dan tidak mungkin bisa diperbaiki. Ya, coba Anda bandingkan dengan para koruptor saja. Koruptor yang rusaknya habis-habisan, mengkorupsi uang negara jumlahnya ratusan miliar atau triliunan, itu selalu dianggap masih bisa diperbaiki. Nah, jadi apa sih sebenarnya tes wawasan kebangsaan ini? Bentuknya seperti apa? Sehingga semua pelaku kejahatan paling jahat di Republik ini pun itu masih dianggap bisa diperbaiki, ya, hanya dalam kondisi tertentu dia tidak bisa diperbaiki dan harus ditembak mati. Sedangkan khusus untuk tes wawasan kebangsaan ini dengan sebuah tes sederhana itu kemudian bisa menyatakan bahwa tidak mungkin bisa diperbaiki. Orang-orang ini sudah harus dikeluarkan dari KPK dan lain sebagainya. Itu yang menarik. Nah, yang tidak kalah menariknya yang tadi Anda sampaikan tadi, sebenarnya kan di tengah kekuasaan presiden, sistem presidensil, presiden menjadi pemegang kuasa aparatur sipil negara ya. Presiden sudah memerintahkan menurut saya itu ya, karena presiden berada pada posisi di mana dia berpidato di hadapan publik dan itu dimuat dalam laman resmi negara untuk menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan tadi. Nah, kok masih bisa pesan itu dibelokkan atau pesan itu kemudian tidak diindahkan sama sekali dengan tetap melakukan pengkategorisasian 51 yang bisa dipertahankan dan yang tidak mungkin bisa dipertahankan, plus pada saat yang sama mengangkangi presiden dengan mengatakan bahwa harusnya masih bisa diperbaiki. Nah, itu barangkali jadi bukan sekedar tes wawasan kebangsaan yang memang ada masalah besar, yang berubah-ubah standarnya ya, karena standarnya pertama 75, tiba-tiba bisa diubah, kemudian menjadi 51. Ya, jangan-jangan kalau ada tekanan publik lagi, jangan-jangan bisa berubah lagi ya, kita belum tahu tuh perkembangannya. Tapi itu menjadi pertanyaan yang besar di tes wawasan kebangsaan sendiri pada saat yang sama adalah kekuasaan presiden yang kelihatannya
dicuekin, gitu. Ya, tapi Yang begini, bisa jadi oleh banyak kemungkinan kenapa ya, kemudian tes wawasan kebangsaan itu mencuekin perintah presiden. perintah presiden. Tapi begini, Bung Zainal, jika Anda cermati dari kalimat presiden, instruksi, katakanlah instruksi seperti itu, apakah ini sudah tegas untuk melarang semua tes wawasan kebangsaan ini menjadi dasar untuk menyeleksi pegawai KPK, ataukah masih ada celah dan artinya pernyataan presiden ini bisa dimultitafsirkan oleh berbagai pihak begitu? Tentu apa yang dimaksudkan pidato presiden, tentu presiden yang paling tahu ya. Kita semua tidak paham karena kita cuma mengakses apa yang disampaikan oleh presiden. Tetapi kalau kita membaca atau mendengarkan, melihat dengan baik pilihan diksi, ada dua kesan memang menurut saya. Kesan yang pertama, presiden memberikan direktif ya. Jadi ada semacam arah yang jelas bahwa jangan dijadikan sarana satu-satunya untuk menghentikan seseorang, lalu kemudian jangan merugikan orang lain, jangan merugikan pegawai KPK, lalu kemudian orang-orang tersebut masih bisa diperbaiki. Itu kan arahan yang jelas sebenarnya. Baik. Cuma memang pada saat lain sisi sayangnya itu tidak diikuti dengan perintah yang lebih imperatif. Ya, perintah yang secara langsung bahwa BKN dan KPK harus melakukan sesuatu menyesuaikan dengan itu. Itu maksud saya Termasuk tadi. misalnya menjelaskan soal apa makna kata pelatihan. Karena pelatihan itu kemudian akhirnya diterjemahkan oleh BKN dan KPK seakan-akan mengatakan ya pelatihan itu hanya khusus untuk 21 orang ini, yang 24 orang yang kalau mereka tidak lulus lagi pelatihan ini maka kemudian bisa menjadi alasan untuk dipecat. Dan itu menurut saya memang dualisme antara pidato presiden ya. Maksud presiden yang paling baik, yang paling benar tentu saja presiden yang paling tahu. Dan andai kata presiden memang punya maksud yang paling benar itu, sebenarnya dengan mudah dia bisa perintahkan tidak harus di hadapan publik, dia bisa perintahkan secara memanggil BKN dan juga memanggil KPK, karena KPK sekarang adalah lembaga eksekutif di bawah presiden. Itu yang saya maksud tadi. Dalam berbagai kesempatan Presiden selalu mengatakan jika ada instruksi yang memang langsung tegas begitu, ada kalimat saya perintahkan. Dan di kesempatan ini saya tidak melihat kata perintah itu. Jadi mungkin saja ada tafsiran lain dari KPK terkait pernyataan Presiden. Namun begini Bung Zainal, Komisioner Komnas HAM ini kita lihat tadi pagi menyatakan ada dugaan pelanggaran HAM. Karena menstigmatisasi sehingga mereka bakal dicap di masyarakat dan tempat kerja lain sebagai tempat berbahaya bagi negara. Nah, apakah sampai demikian dampaknya dan merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi soal alih status ASN ini, Bung Zainal? Ya, saya bilang dulu ya soal putusan Mahkamah Konstitusi menurut saya hampir mirip dengan pidato Presiden. Jadi itu bersayap dan tidak memberikan makna yang cukup jelas sebenarnya. Tetapi yang paling jelas adalah memang stigmatisasi ini atau pernyataan-pernyataan itu memang jelas menstigmatisir orang. Tadi saya sudah sampaikan, Anda bisa bayangkan di jidat 51 orang itu dikatakan bahwa mereka adalah orang yang sudah tidak sesuai dengan negara ini, ya, garis besar negara ini, dan orang ini tidak bisa lagi diperbaiki. Jadi bisa dibayangkan, jangan-jangan orang ini itu sudah dalam tanda kutip menjadi sampah masyarakat. Dia kalau kembali ke masyarakat, dia tidak bisa bekerja lagi di masyarakat. Karena misalnya ya, perkumpulan atau badan atau kemudian organisasi, kan semuanya harus sesuai dengan landasan negara. Tidak. Bagaimana mungkin mereka bisa mempekerjakan orang yang dianggap tidak sesuai dengan itu. Yang kedua adalah lembaga negara tentu saja. Tidak ada lagi lembaga negara boleh menerimanya. Kenapa? Karena dianggap tidak sesuai dengan paradigma wawasan kebangsaan itu. Tidak memiliki wawasan kebangsaan. Padahal seperti yang saya bilang tadi, wawasan kebangsaan itu sendiri kan harusnya ada pertanyaan logis, hipotesis ya, dan juga termasuk analisis untuk melihat wajar nggak sih sebenarnya dengan tes sederhana itu ya, yang ya dalam istilahnya adalah psikometrik, itu bisa mendapatkan potret seseorang itu hakul yakin bahwa dia udah nggak bisa diperbaiki. Tadi saya sudah sampaikan bahkan koruptor yang jahat pun di Republik ini
belum ada yang dihukum mati kan. Mhm. Semuanya dianggap bisa diperbaiki gitu. Iya. Nah jadi kalau kita mengkomparnya secara sederhana, bagaimana mungkin para pemberantas korupsi ini orang yang sudah sekian lama di KPK, orang yang sudah lulus berbagai pelatihan, orang yang sudah mendapatkan penghargaan dari negara, ya, termasuk sebintang jasa dari negara dan lain-lain sebagainya, bahkan sudah lulus berbagai tes dari negara, itu kemudian oleh satu buah tes ini dianggap tidak bermutu dan kemudian tidak bisa diperbaiki. Dan yang menarik, mereka ini sebagian besar merupakan penyidik-penyidik senior yang menangani kasus-kasus besar yang saat ini masih berjalan, begitu ya, Bung Nah, Zainal? itu kan adalah dugaan lainnya ya. Ya. Ya betulkah ini adalah ajang untuk mengetes wawasan kebangsaan atau jangan-jangan ini adalah tes terhadap wawasan keanti korupsian mereka. Semakin tinggi wawasan keanti korupsiannya, jangan-jangan semakin menjadi pertanda bahwa mereka tidak diluluskan. Ya. Terakhir, Bung Zainal, untuk menjawab tanda tanya besar, menjawab pertanyaan publik, mengapa ini terjadi? Lalu masih adakah penyelesaian di jalan hukum lain yang bisa ditempuh dan apa yang harus kita lakukan dalam tanda kutip menyelamatkan mereka-mereka yang punya jasa besar terhadap tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya saya pikir kan memang masih tersedia berbagai langkah ya. Satu, terus terang saja saya masih membayangkan bahwa ada tindakan penegas yang dilakukan oleh Presiden. Karena biar bagaimanapun berbagai aturan mengatakan Presiden adalah penanggung jawab tertinggi untuk aparatur sipil negara, untuk PNS, termasuk yang berada di KPK tentu saja. Yang kedua, tentu saja saya masih membayangkan ada kesadaran baru, ya, paling tidak kesadaran untuk taat sama perintah Presiden, khususnya untuk Pak Firly dan BKN barangkali, untuk lebih taat pada perintah Presiden, taat pada putusan Mahkamah Konstitusi, ya, karena saya membayangkan itu adalah tindakan melawan hukum sebenarnya, karena putusan hukum mengatakan sesuatu, bahkan kemudian atasannya juga sudah mengatakan sesuatu, tapi kemudian tetap dilawan. Nah, yang ketiga tentu saja adalah tindakan-tindakan penegakan secara hukum. Saya membayangkan tentu saja ranah untuk menguji peraturan komisioner soal tes wawasan kebangsaan, menguji keabsahan pemberhentiannya orang-orang tersebut, ya, melalui PT UN, itu adalah langkah-langkah yang sangat mungkin dilakukan. Tetapi paling tidak menurut saya melihat bahwa tes wawasan kebangsaan itu sendiri melanggar hukum, apa yang dilakukan itu sendiri melanggar hukum, bahkan melawan keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi, itu menurut Undang-Undang 30 tahun 2014 adalah bagian dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, dan karenanya memang sangat mungkin untuk dibawa ke proses peradilan. Baik, menarik sekali diskusi kita siang hari ini. Terima kasih telah berdiskusi bersama kami, Zainal Arifin Mukhtar, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada. Semoga ada solusi ke depannya terkait masalah ini. Terima kasih.